Pada kali ini kita akan membahas sebuah bahasan yang cukup sensitif, yaitu pasien saya yang ia seorang impoten. Nah, bagaimana solusi yang kami berikan di Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi? Simak terus video di channel Muslimlah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus mengikuti channel Muslimlah Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, menekan tombol lonceng notifikasi, comment, like, and share. Karena dengan demikian sahabat semua turut serta membantu channel ini berkembang sehingga bisa memberikan inspirasi kepada sahabat semua. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Sahabat semua, pada kali ini kita akan membahas kisah tentang seorang pemuda. Beliau akan menikah. Sebelumnya beliau menyampaikan pesan kepada saya bahwa beliau ingin berkonsultasi di Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Nah, setelah beliau datang ke Ruang Sehat dengan privasi, kepada sahabat semua, yakinlah insya Allah di Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, Kota Salunto, Sumatera Barat, setiap permasalahan Anda, setiap konsultasi yang Anda lakukan di Ruang Sehat, insya Allah kerahasiaannya terjaga. Nah, beliau sampaikan bahwa beliau sepertinya terkena penyakit impoten. Impoten adalah ketidakmampuan dalam melakukan hubungan seks. Nah, impoten beliau ini diikuti oleh sesuatu yang lebih parah lagi, yaitu ia ketika memandang atau ketika ia melihat calon istrinya ini seperti tidak ada gairah yang ada dalam dirinya sebagaimana seorang laki-laki yang normal. Tidak ada gairah, seperti tidak ada nafsu, tidak ada hasrat dari dirinya ketika melihat pasangan yang akan dinikahinya ini. Nah, sehingga beliau merasa tertekan jiwanya. Bahkan di hari ketika beliau datang di Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, beliau sudah 3 hari tidak tidur karena stres memikirkan apa yang sedang terjadi pada dirinya. Karena beliau berdiskusi, beliau menyampaikan bahwa hal ini sudah terjadi beberapa kali. Katanya dia sudah hampir menikah beberapa kali karena ada perasaan-perasaan seperti ini. Ketika ia berhadapan dengan lawan jenis, ia seolah-olah tidak punya hasrat, maka pernikahannya akhirnya batal. Nah, untuk satu kali ini, untuk saat ini, ia tidak ingin pernikahan ini kembali gagal. Nah, mungkin karena pikiran yang stres seperti ini, akhirnya ia menjadi kesulitan tidur sampai 3 hari tidak tidur. Nah, sahabat semua, mari coba kita pelajari apa yang terjadi pada orang ini. Biasanya sahabat semua, hal-hal seperti ini terjadi karena salah satu adalah kesalahan-kesalahan di masa lampau. Saya bertanya kepada beliau, apakah beliau di waktu muda dulu suka berinteraksi dengan apa yang disebut dengan film-film porno, dengan perilaku onani, dan suka melihat gambar-gambar atau video-video yang tidak senonoh. Nah, sahabat semua, beliau mengakui bahwa ketika muda dulu itu adalah semacam konsumsinya sehari-hari. Ia seperti itu sering kali. Nah, sehingganya ia seolah-olah punya hayalan-hayalan, visual-visual yang hanya bisa diimajinasikan. Nah, ketika berhadapan langsung dengan wanita, dengan yang asli, dengan yang real, beliau tidak punya hasrat lagi. Nah, beliau baru akan bisa berhasrat kalau bertemu dengan gambar-gambar, dengan film-film, dengan video-video. Nah, itu baru beliau punya hasrat. Nah, ini adalah sebuah semacam kekurangan yang ada pada dirinya
diakibatkan mungkin karena kelalaian atau kesalahan yang ia lakukan di masa dahulu. Karena sesungguhnya sahabat, dalam hadis disampaikan bahwa seseorang itu sakit, tidaklah seseorang itu sakit kecuali karena dosanya sendiri. Jadi bisa jadi penyakit yang kita derita adalah karena kelalaian, kesalahan, serta dosa-dosa yang kita lakukan di hari terdahulu. Nah sahabat, saya mengajak kepada dirinya untuk benar-benar beristighfar kepada Allah, bujuk Allah, merajuk kepada Allah, memohon kepada Allah. Ini adalah sebuah sesuatu yang sangat sulit disembuhkan kalau dari mungkin dunia medis atau dunia ilmu pengetahuan. Tetapi sadarlah sahabat bahwa sesuatu kalau dalam agama Islam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada hal yang tidak mungkin. Kalau Allah ingin menyembuhkan dirinya, maka insya Allah akan sembuh. Jangankan sekedar penyakit seperti itu, orang yang sudah mati saja, yang sudah menjadi debu saja, ketika Allah ingin membangkitkan, maka bangkitlah manusia ini, apalagi sekedar menyembuhkan penyakit. Maka sahabat semua, kalau ada dari sahabat yang punya permasalahan seperti ini, mohonlah ampun kepada Allah, dan percayalah bahwa ketika kita sudah benar-benar berubah, melakukan kebaikan dari keburukan sebelumnya, maka ketika Allah sudah menyayangi kita, Allah akan menghapus segala kekurangan-kekurangan kita. Allah akan menghapus segala kelemahan-kelemahan kita. Insya Allah itu akan sangat mudah bagi Allah. Nah sahabat, di sisi lain saya juga meruqyahkannya. Alhamdulillah, kata beliau, setelah saya ruqyahkan, lalu saya tambah satu lagi titik-titik bekam, titik-titik sunnah yang berhubungan dengan seseorang yang susah tidur. Saya bekam di titik-titik sunnah, saya ruqyahkan. Alhamdulillah sahabat, setelah 3 hari ia tidak tidur, alhamdulillah. Setelah diruqyah, setelah dibekam, lalu saya berikan habatus sauda. Alhamdulillah, malam harinya setelah ia dibekam sahabat semua, ia langsung bisa tidur. Subhanallah. Beliau keesokan harinya menyampaikan bahwa alhamdulillah Ustadz Muhsin, saya langsung bisa tidur. Nah, tetapi masih juga ada kelemahan atau ketakutan perihal ketika bertemu dengan calon istri ini, seperti masih tidak ada perasaan. Nah sahabat, perlu kita ingat bahwa dalam pengobatan ruqyah itu diperlukan kesabaran, karena hal ini sudah kita lakukan sejak lama, dosa ini sudah kita lakukan sejak lama, maka butuh, mungkin Allah ingin keseriusan yang benar-benar serius dari diri kita untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah benar-benar akan mengangkat penyakit-penyakit ini. Jadi mungkin kita harus, saya menyarankan kepada beliau agar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Bahkan di Masjid Taqwa saya juga mengadakan pengajian-pengajian, halakoh-halakoh setiap minggu. Saya menyuruh beliau untuk datang setiap minggu agar mengikuti halakoh-halakoh atau pengajian-pengajian. Saya juga menyuruh, ini ibarat dia sudah menggali sebuah lubang, maka lubang ini harus ditutup dengan amalan-amalan, dengan sedekah, dengan tahajud, dengan duha, dengan zikir-zikir, dengan bacaan Quran, dengan salat-salat sunnah yang ditambah. Lalu saya perintahkan kepada dirinya agar menjaga salat 5 waktu di masjid. Nah sahabat, kembali sekali lagi saya membantu beliau untuk diruqyahkan. Nah, sebuah hal yang harus kita sadari bahwa ruqyah atau Al-Quran adalah pengobat dari seluruh penyakit, baik itu obat dari hal fisik yang sakit ataupun dari kejiwaan. Pasien yang ini beliau sakit dua-duanya, sakit fisik dan juga sakit dari kejiwaan. Fisik insya Allah sahabat semua akan bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Seperti seorang yang kena kanker, ketika dibacakan Al-Quran maka kankernya hilang. Seperti seorang yang terkena gigitan hewan berbisa, ketika diruqyahkan, alhamdulillah gigitan hewan berbisa ini tidak sampai merenggut nyawanya. Lalu ada juga kisah Umar bin Khattab, ketika ia dibacakan Al-Quran maka hatinya, kejiwaannya segera berubah dari yang keras menjadi lembut, dari sifat buruk kepada sifat yang baik, dari sifat menghalang-halangi agama Islam kepada sifat yang rela
mengorbankan jiwa dan raga untuk agama, untuk membela agama Islam. Nah sahabat, alhamdulillah hari demi hari nampak perubahan perkembangan dari pasien ini. Beliau sudah mulai agamanya membaik. Nah, beliau fisiknya sudah mulai pulih. Beliau sudah mulai bisa tidur. Nah, alhamdulillah mungkin karena bacaan Al-Quran yang terus saya bacakan ke dirinya itu melembutkan hatinya sehingga ia sudah mulai taat kepada Allah, sudah mulai taat beribadah. Saya mendoakan kepada beliau agar senantiasa istiqomah dalam keagamaan. Soal penyakit-penyakit itu bisa diruqyahkan, bisa dibekam, bisa minuman herbal seperti yang saya berikan itu habatus sauda. Kepada sahabat yang lain mungkin terkena penyakit seperti ini bisa ditambahkan dengan minyak zaitun, itu bagus juga. Kurma 7 butir di pagi hari itu bagus untuk menghindarkan kita dari bujukan-bujukan setan untuk kembali melakukan hal-hal yang tidak baik ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.